Kuliah Yusdiana di Universitas Wageningen, Belanda hampir selesai. Dalam waktu dekat, ia harus pulang ke Indonesia, sebuah negara di mana fasilitas bagi penyandang cacat sangat kurang. Perasaan cemas atau khawatir karena udah mau pulang ke Indonesia itu pasti ada. Karena di kita memang masih sangat minim sekali. Misalnya contohnya di tempat saya di Lombok. Saya nggak bisa semudah di sini bepergian. Di Lombok itu atau di Mataram khususnya, saya mesti ngobrol dulu sama adik gitu. Kapan dia bisa mengantar saya kemana gitu. Jadi ya ada juga perasaan itu. Yusdiana menderita polio saat berumur 1 tahun, dan sejak itu ia tak bisa lagi menggunakan kakinya. Saya bisa sekolah di sini karena mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation. Beasiswa ini tidak khusus untuk difabel, jadi saya berkompetisi dengan seluruh, waktu itu ada sekitar 4.000 orang katanya dari seluruh Indonesia. Jadi dari situ seleksi form, terus kemudian wawancara bahasa Inggris gitu. Jadi ini bukan khusus untuk difabel, tapi memang beasiswa ini memberi kesempatan besar kepada difabel. Mencari pekerjaan juga susah ketika sebelum sekolah ke sini gitu. Walaupun sebenarnya di Indonesia kita juga punya peraturan bahwa sekian persen dari jumlah pegawai itu harus penyandang cacat gitu. Tapi mungkin karena tidak tersosialisasi dengan baik peraturannya, jadi tidak semua kantor mengetahui hal itu atau tidak semua perusahaan mengetahui hal itu gitu. Jadi seringkali kalau ketika melamar gitu, begitu tahu bahwa penyandang cacat, ya mereka akan bertanya lebih banyak gitu. Bukan itu khas teh? Yes. Ada yang namanya stigmatisasi gitu ya. Jadi kayaknya buat kebanyakan orang gitu, begitu melihat kalau misalnya kita punya kendala fisik gitu, mereka pikir kita akan jauh lebih sulit untuk bekerja gitu loh. Padahal tidak. Jadi stigma juga gitu loh. Agenda itu adalah sebuah jaringan kerja antara Disabled People Organization dan Civil Society Organization yang sama-sama bekerja di isu pemilu, khususnya advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di tingkat Asia Tenggara. Terus agenda bekerja dengan cara memantau pemilu di beberapa negara yang berada dalam jangka waktu proyek. Terus kemudian juga melakukan penelitian mengenai hak partisipasi politik penyandang disabilitas, kemudian juga memberikan training atau pelatihan kepada election management bodies di beberapa negara ASEAN, dan kemudian memproduksi beberapa training manual, terus kemudian panduan bagaimana memantau pemilu yang akses. Jadi itu adalah kerja-kerja yang dilakukan agenda. Selain itu, bagian dari untuk mempromosikan hak penyandang disabilitas ini, hak partisipasi politik ini, agenda juga berusaha untuk berbicara kepada badan-badan ASEAN, termasuk diantaranya dengan ICHAIR, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Jadi ketika ASEAN Human Rights Declaration itu sedang dibicarakan, itu agenda juga memasukkan rekomendasi agar hak-hak penyandang disabilitas itu juga masuk diadopsi dalam ASEAN Human Rights Declaration. Saya pikir Ikat As ini telah membuka satu dimensi baru mengenai bidang lain yang bisa menjadi perjuangan bagi penyandang disabilitas di kawasan ini. Jadi yang sebelumnya itu
kami para penyandang disabilitas di sini atau Disabled People Organization-nya gitu hanya berbicara mengenai hak-hak terhadap pendidikan, hak-hak terhadap pekerjaan, hak-hak terhadap ekonomi gitu. Belum pernah bicara mengenai hak politik. Nah, dengan adanya IKAT-AS ini itu membuka dimensi baru itu tadi gitu. Kemudian di situ ada banyak pembelajaran, belajar mengenai pemilu, belajar mengenai bagaimana advokasi ke organisasi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, dengan KPU misalnya itu kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Terus kemudian ada capacity building juga di situ, karena kan harus melakukan riset, harus melakukan pemantauan, harus melakukan advokasi ke KPU tadi, itu sesuatu yang baru. Itu memberi nilai lebih dari perjuangan yang selama ini telah dilakukan. I'm Yusdiana, I'm from Indonesia. If we are talking about democracy, we are talking about election. People with disabilities face many barriers in election. In fact, everybody should be participate in election because that's the very important point when all people take decision about how they will choose to defend their right. So I'm working with a network of disabled people organization and also civil society organization in Southeast Asia to tackle the issue. So everybody will be included in election, and we hope in the future to see all persons with disabilities can vote secretly and independently in a free and fair election. Sejauh ini rekan-rekan kami di Asia Tenggara dengan keterbatasan mereka mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, tentunya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dan kami dari di partnership ini, misalnya kami BIX dan R4D, juga perkumpulan inisiatif yang berada di sisi manajemen dan technical assistance, selalu menjaga untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan supaya rekan-rekan partners di Asia Tenggara itu mampu mengerjakan tugasnya, mengerjakan bagian-bagian mereka, riset-riset mereka dengan baik.